Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Semuanya, teman-temanku, sahabat-sahabatku, saudaraku, saat ini pagi ini Palenggan Tombo Urip ingin memberikan suatu wacana atau pemikiran atau bukan petuah atau apa, tapi yang bersifat pendapat, yaitu antara corona dan korun. Dalam Al-Quran cukup jelas korun itu adalah orang yang telah diberikan suatu kenikmatan oleh Allah, harta benda yang melimpah ruah. Karena kesombongannya maka Allah memberikan suatu kemurkaan. Ini kalau corona ini kan bagian daripada dampak. Konon ceritanya menurut ahli kesehatan ini adalah penyakit. Karena saya bukan ahli kesehatan, ya saya membaca, melihat beberapa minggu terakhir yang dinamakan COVID-19, bahwa ini adalah wabah. Kalau zaman dulu namanya Pak Gebluk. Dan alhamdulillah di Pulau Jawa ini, di Indonesia khususnya, sudah melewati rintangan-rintangan, tidak hanya wabah tetapi sudah terlalu lama hidup di dalam satu penjajahan, terlalu lama juga hidup dalam satu tekanan, sehingga cukup pengalaman untuk mengantisipasi itu dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, yang di sini yang perlu saya sampaikan bahwa kenapa kita ini selalu ya tidak terlalu panik, tapi bukan juga tidak terlalu santai. Memang semuanya ukurannya, segala penyakit ini adalah sumbernya yang menciptakan adalah Allah, karena semuanya adalah makhluk Allah. Namun ketika hati kita, pikiran kita sudah mempunyai kadar kategori Allah, oh namanya corona kok wedi mati saiki mben ya mati, tak wis waya Gusti Allah iku nyabut ya wis mati. Namun ingatlah, hai sahabat-sahabatku, sedulurku semua, kita ini adalah manusia diwajibkan untuk ikhtiar, diwajibkan untuk berusaha sesuai dengan komposisi dan kewenangannya masing-masing. Pemerintah sudah cukup tepat, cukup benar memberikan instruksi kepada seluruh rakyat Indonesia terkait dengan corona ini untuk mengisolasikan diri di rumah masing-masing. Dengan tujuan adalah memutus mata rantai, karena wabah ini adalah sumbernya dari angin, jabat tangan, dan lain-lain, termasuk berdekatan, berangkulan. Kalau dikaitkan dengan agama, ini sudah mutus tali silaturahmi dan lain sebagainya. Boleh semuanya berpendapat, tidak ada yang salah. Namun perlu diingat bahwa jangan sampai corona ini menjadi suatu korun dengan suatu kebanggaan bahwa dirinya merasa kaya sehingga Allah murka. Corona kita sikapi bahwa ini adalah sebuah penyakit yang diciptakan oleh Allah untuk memberikan pelajaran rohani kepada kita, pelajaran hati kepada kita. Kita harus memilih, memilah, dan bersikap yang bagaimana. Karena apapun, kalau kita salah menafsirkan, artinya salah mensikapi bahwa iki lek kon prai kabeh terus mangan opo. Nah, ini kan sama halnya kita ini juga secara ketuhanan kita melepaskan Tuhan itu, bahwa kita tidak yakin. Tetapi buktinya banyak orang yang tidak bekerja juga masih bisa makan, bukan karena faktor corona dan lain sebagainya. Allah masih bisa memberikan rezeki. Dengan corona ini kita sikapi bahwa kita jangan sampai seperti karakter-karakter korun, bahwa kita ini menyombongkan diri. Jadi tipis bedanya antara keimanan, iman bahwa kita ini yakin dengan Allah bahwa kita ini tidak akan mendapatkan bala atau wabah itu, dengan kesombongan. Karena apa? Proses mensikapinya juga berbeda.
Jadi ketika kita bicara, oh corona, kita yakin sama Allah, kita ini hidup sehat. Kalau kita yakin bahwa Allah itu akan menjamin, maka tidak akan pernah ada penyakit. Itu bagian daripada kekuatan iman. Tetapi ketika kita aplikasikan di lapangan dalam situasi seperti ini, maka tanda kutip tipis akan menjadi suatu kesombongan. Nah ingat, Qarun ditenggelamkan beserta harta bendanya di dalam bumi oleh Allah, itu karena kesombongannya. Ingat, selembar sebatang rambut kesombongan Allah tidak menyukai. Yang paling Allah tidak suka itu adalah watak-watak sombong dari manusia itu. Sekali lagi, antara Qarun dengan corona itu adalah kalau kita sikapi yang salah akan menjadi hal yang sama. Karena dimana kita mempunyai keyakinan bahwa ini adalah kehendak Allah, tapi karena kita menyikapinya terlalu berlebihan, bahkan kita seolah-olah melawan penyakit itu, bahwa aku sehat, kabeh gaenane Gusti Allah, aku wis komunikasi sama Gusti Allah, misal. Ya kita kalau tidak keluar-keluar makan apa? Nah ini pemerintahnya semacam-macam lah. Nah ini kan sama halnya dengan tipis mana antara keyakinan, keimanan, dan kesombongan. Untuk itu saudaraku semua, khususnya yang berada di grup-grup WhatsApp, bukan berarti apa-apa, saya tidak ada maksud untuk meminteri, untuk memberikan suatu pencerahan atau fatwa-fatwa seperti ulama-ulama atau kiai-kiai. Ayolah para kiai yang pinter-pinter, yang pinter ngaji, yang ngajinya kitabnya linuih-linuih, ya jangan mencoba untuk memberikan suatu komentar-komentar yang bersifat justru akan membuat panik masyarakat. Berikanlah wadah yang tepat buat pemerintah. Kalau pemerintah nanti tidak mengantisipasi, memberikan suatu sikap, peraturan-peraturan, nanti kalau banyak korban, pemerintah yang salah. Nah kita ini kan selaku mungkin bagi para ustadz, kiai yang paham agama, sampaikanlah dari hati ke hati, sampaikanlah dalam bentuk komunitas-komunitas bahwa saat-saat inilah kita diuji oleh Allah. Engkau yakin iman kepada Allah, engkau takut kepada Allah atau takut kepada penyakit, dan bagaimana cara mensikapinya, itu yang paling penting. Mensikapinya kita itu tipis saja, dalam hati kecil seolah-olah kita itu iman kepada Allah, tetapi ada muncul karakter kesombongan, itu nanti akan dicatat sebagai Qarun. Yaitu ya itu kan Qarun itu kan hanya simbolisasi aja, bukan berarti terus oh ini corona kok podo mbek Qarun, ndak. Ini hanya sebagai ilustrasi saja. Karena kesombongannya dengan harta bendanya, itu kalau menurut saya asumsikan bahwa karena kesombongannya dengan kekuatannya, seolah-olah penyakit tidak akan pernah masuk. Ini kan juga bagian daripada kesombongan. Ingat, bahasa yakin apa jare Gusti Allah terus gak usaha, iki padha mek sombong sakjane. Coba nanti dikaji secara mendalam. Bicara bilang iki apa jare Gusti Allah tapi gak usaha, iki tipis antara keyakinan, keimanan, dan kesombongan. Ini kalau tidak hati-hati cukup membahayakan. Ya, kalau kita ini keluar rumah, waduh aku kan tidak kena penyakit, lah moro-moro kena penyakit beneran dan engkau telah menularkan kepada orang lain, bagaimana? Karena kita sama-sama nggak tahu. Yang tahu siapa ya? Ini kan mencoba pemerintah dengan Kementerian Kesehatan dan lain-lain itu kan berusaha semaksimal mungkin memutus mata rantai itu kan untuk itu. Ya sementara itulah antara corona dan Qarun, bagian daripada simbolisasi, kita harus benar-benar belajar untuk mensikapi. Qarun adalah bukti nyata di dalam Al-Quran cukup jelas bahwa diberikan suatu kenikmatan oleh Allah, harta yang berlebih, namun karena kesombongannya sehingga diberikan suatu kemurkaan. Moga-moga kita semua beserta keluarga awal dan akhir, khususnya rakyat Indonesia dan dunia saat ini terlepas dari wabah penyakit yang namanya corona, dan dijauhkan dari angkara murka, nilai-nilai kesombongan sehingga Allah murka terhadap kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.